Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 3 Maret 2022. Judul renungan, Berbuah Damai di Segala Tempat. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Selama masa pandemi, terdengar kabar bahwa tak sedikit rumah tangga yang mengalami konflik berkepanjangan. Ada yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah penyebab utamanya. Masa-masa karantina mandiri menyebabkan orang tertekan. Kerja dari rumah menyebabkan stres. Pendapatan keuangan yang menurun menimbulkan keresahan. Sering bertemu di rumah semakin menambah risiko konflik dalam rumah tangga. Damai sejahtera seolah-olah lenyap dari kehidupan mereka, tercuri oleh masa pandemi. Bayangkan apa yang terjadi bila damai sejahtera itu hilang dari hidup manusia. Alih-alih hidup menjadi pembawa damai bagi orang lain dan keadaan sekitar, justru malah kitalah yang butuh ditolong. Nats hari ini memaparkan buah kehidupan dalam Roh Kudus yang patut menjadi dasar hidup dalam damai sejahtera. Pertama, milikilah hidup yang penuh kasih. Karena saat kita mengasihi, maka kita akan belajar melihat orang lain dan keadaan sekitar kita dengan kacamata kasih Kristus. Kita akan menjadi lebih bersabar menghadapi tekanan hidup. Orang yang sabar tidak cepat menuntut keadaan dan orang lain berubah seperti apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya kesabaran yang terus dipraktikkan akan membuahkan hidup yang rendah hati atau tidak sombong. Orang yang rendah hati layaknya seperti orang yang siap menerima dan mengendalikan keadaan yang terjadi di sekitarnya, atau tidak gampang emosi. Termasuk ketika ada orang yang berlaku tak menyenangkan terhadapnya. Orang yang rendah hati tidak gampang marah. Sebaliknya, ia akan menjadi orang yang mau mengampuni orang lain dan bahkan keadaan yang menindih hidupnya. Pada akhirnya, orang Kristen yang penuh kasih akan menjadi seseorang yang murah hati. Inilah beberapa pokok penting untuk hidup sebagai pembawa damai. Saat badai pandemi terasa begitu panjang dan seolah-olah tak berujung, hidup ini terasa melelahkan, bukan? Suasana keseharian bisa jadi sangat menegangkan dan sensitif. Orang menjadi lebih gampang tersulut api kemarahan dan konflik. Tidak jarang kita dengar bahwa di rumah tidak ada damai, di kantor tak ada damai. Memang kedamaian itu tidak disebabkan oleh situasi dan keadaan luar atau eksternal, melainkan dari dalam hidup orang percaya itu sendiri atau internal. Oleh sebab itu, apakah yang telah kita lakukan untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain atau lingkungan pada masa pandemi ini?
Sudahkah kita belajar untuk hidup sebagai pembawa damai Kristus kepada orang lain dan lingkungan kita? Marilah kita hidup dalam kasih Kristus, karena dari sinilah kita bisa menghasilkan buah kehidupan yang membawa kedamaian. Mengalami dan menikmati kasih Kristus setiap hari adalah sumber kekuatan untuk menjadi pembawa damai. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.